Bisa kalian bayangin gak sih gimana jadinya kalau ada cowok introvert dan juga nolep yang berusaha memiliki teman, tapi ia malah tidak sengaja bertemu dengan cewek populer di sekolahnya. Dan yang lebih bikin tegang lagi, hanya si MC yang tahu rahasia besar yang dimiliki cewek tersebut. Pasti penasaran dong sama ceritanya? Oke lah, daripada kelamaan, mending kita langsung saja bahas alur ceritanya. Cerita dimulai dengan diperlihatkannya sebuah kalimat prolog yang menggambarkan setiap makhluk hidup punya habitatnya sendiri, di mana pihak yang kecil dan lemah akan bersembunyi di bawah rumput, sementara pihak yang besar dan kuat akan melangkah dengan gagah di bawah matahari. Kemudian kita diperlihatkan seorang siswa SD yang terlihat nolep bernama Mikage Teru. Mendengar teman-temannya membicarakan game yang ia sukai, walaupun Teru sangat gugup, namun ia tetap berusaha untuk bersosialisasi dan bergabung dengan mereka untuk membicarakan game tersebut. Secara Teru sudah menamatkan game itu beberapa kali. Karena itu pertama kalinya Teru berbicara pada teman sekelasnya, itu membuat mereka malah mentertawakan sekaligus merendahkan Teru. Sebab mereka menganggap anak nolep dan culun seperti Teru tidak layak bergabung dengan circle mereka. Kemudian salah satu dari mereka malah meminta Teru untuk sadar diri sebelum bicara seperti itu. Teru pun langsung kena mental setelah mendengar hal tersebut. Teru masih bingung kenapa mereka tega berkata seperti itu, padahal ia hanya ingin berteman saja dengan mereka. Singkat waktu, sudah 10 tahun kejadian itu berlalu. Kini Teru sudah masuk SMA, namun terlihat ia masih belum ada perubahan pada dirinya. Ia tetap menjadi cowok nolep di kelasnya dan juga jarang bergaul. Yang ia lakukan saat jam istirahat hanya bermain game saja. Lalu di saat itu pula, semua murid di kelasnya tiba-tiba heboh sebab ada siswi yang cantik dan juga populer di sekolah tersebut lewat di depan kelas mereka. Siswi itu bernama Sayonji Rei. Melihat Rei yang berjalan begitu anggun di depan semua murid, Teru merasa kalau dirinya dengan Rei itu seperti dari dunia lain, yang berbeda bagaikan langit dan bumi. Sesaat kemudian, setelah semua murid lewat, Teru pun kembali lanjut nge-push rank sampai jam istirahat selesai. Namun Teru sempat berpikir kalau ia punya teman yang sehobi dengan dirinya, sepertinya itu seru juga. Singkat waktu, setelah pulang sekolah, Teru pun kembali melanjutkan bermain game di sebuah game center. Saat ia sedang asik bermain itulah, tiba-tiba Teru mendengar suara ribut dari seorang cewek yang terlihat seperti begundal. Melihat cewek itu yang marah-marah sambil menghisap sebatang garpit, Teru sedikit gemetar melihatnya. Dan benar saja, Teru yang tidak tahu apa-apa langsung menjadi sasaran cewek tersebut yang marah-marah sebab si cewek selalu kalah saat bermain game. Kemudian sambil memasang wajah yang menyeramkan, si cewek malah menyalahkan Teru dengan bilang sebab Teru lah ia jadi kalah terus saat bermain game tadi. Teru yang tidak tahu apa-apa pun hanya bisa pelanga-pelongo mendengar hal tersebut. Lalu karena merasa kasihan dengan Teru, si cewek pun langsung melepaskan Teru dari genggamannya dan langsung pergi saja dari tempat tersebut. Lalu setelah cewek itu pergi, Teru tidak sengaja menemukan dompet milik cewek tadi. Terlihat Teru sedikit kaget setelah melihat kartu identitas yang ada di dompetnya. Takut terjadi masalah, Teru pun langsung gercep mencari cewek tadi untuk mengembalikan dompet miliknya. Lalu di tengah pencarian itulah, tiba-tiba ia melihat gadis SMA yang keluar dari dalam gang sambil berlari. Teru jadi sedikit bingung melihatnya dan langsung mengecek apa yang terjadi. Namun saat Teru cek, tanpa diduga ia malah melihat cewek tadi yang sedang menggeprek dua orang pria yang mengganggu gadis SMA yang baru saja ia lihat. Lalu Teru memanggil cewek tersebut dengan nama Sayonji. Oh, rupanya cewek yang terlihat nakal itu adalah Sayonji Rei, siswi yang paling populer dan paling pintar di sekolah. Siapa sangka di balik wajah cantiknya, Rei merupakan cewek begundal saat di luar sekolah, dan tidak ada murid lain yang tahu hal ini kecuali Teru. Tidak ingin membuat Rei semakin marah, Teru pun mengaku kalau ia hanya ingin mengembalikan dompet Rei yang tadi sempat terjatuh. Lalu dengan nada yang mengintimidasi, Rei meminta Teru untuk menjaga rahasia ini dari teman-teman sekolahnya. Singkat waktu, setelah kejadian kemarin,
Teru merasa bersyukur sebab dirinya masih dibiarkan hidup oleh Rei saat rahasianya sudah terbongkar. Lalu di saat itu pula, tiba-tiba Rei mendatangi kelas Teru. Itu membuat Teru panik dan malah berpura-pura kalau Rei salah orang. Tanpa basa-basi, Rei pun langsung mengajak Teru pergi ke tempat sepi dan langsung marah sebab Teru berani sekali berbohong pada dirinya. Setelah merasa terpojok, Teru pun langsung meminta maaf sambil menangis di hadapan Rei. Padahal Rei ingin menanyakan kenapa kemarin Teru malah langsung lari saat dirinya sedang berbicara. Juga Rei menanyakan apa Teru sudah memberitahu orang lain tentang rahasia dirinya. Bukannya menjawab, Teru hanya bisa pelanga-pelongo sambil menangis di hadapan Rei seperti seorang boti. Melihat Teru yang hanya diam, Rei kembali meminta Teru untuk jangan bicara pada teman-teman yang lain. Lalu Teru mengaku kalau dirinya tidak punya teman sama sekali yang bisa diajak untuk bicara. Mendengar hal itu, Rei sedikit kaget sebab ia tidak percaya kalau Teru tidak punya teman sama sekali. Dirasa Teru hanya mengada-ngada, Rei berniat akan mengawasi Teru dari mulai pagi sampai malam tiba, agar ia percaya kalau ucapan Teru itu benar adanya. Lalu sambil memajang wajah tersenyum nakal, Rei mengatakan mulai hari ini dan seterusnya, ia akan terus mengawasi aktivitas yang Teru lakukan. Teru pun hanya bisa setuju saja dengan ide tersebut. Lalu benar saja, setelah pulang sekolah, Rei terus mengikuti Teru sampai ke game center untuk memastikan kalau Teru memang tidak punya teman. Kemudian setelah memperhatikan Teru, Rei akhirnya percaya kalau Teru benar-benar tidak punya teman. Lalu saat kemudian, setelah bosan menunggu, Rei pun memutuskan untuk ikut bermain game dan mengajak Teru untuk beradu skill dengan dirinya. Karena terlalu pede, alhasil Rei pun berhasil dikalahkan oleh Teru. Dan Teru terlihat sangat panik sebab ia khawatir kalau Rei akan marah pada dirinya. Namun di sisi lain, Rei malah menangis sebab ia tidak menyangka akan dikalahkan oleh pria nolep seperti Teru. Karena tidak bisa menahan emosi, Rei malah tantrum dan memaki-maki game yang ia mainkan. Kemudian Rei meminta Teru untuk mengajarkan dirinya agar bisa menjadi pro player seperti Teru. Teru pun sedikit kaget mendengar hal tersebut. Singkat cerita, seminggu kemudian terlihat Teru dan Rei sedang nongkrong bareng. Lalu di saat itu pula, Rei malah menawari Teru untuk merokok seperti dirinya. Mendengar hal itu, Teru pun langsung menasehati Rei kalau merokok di usia muda itu tidak baik untuk kesehatan. Rei pun tidak peduli dengan hal semacam itu. Lalu Teru menanyakan sejak kapan Rei mulai suka merokok seperti itu. Rei sedikit kaget mendengar pernyataan Teru barusan, dan Rei malah mengira kalau Teru menyukai dirinya. Lalu Teru mengatakan kalau dirinya hanya ingin tahu saja masa lalu yang Rei jalani sampai jadi seperti ini. Kemudian Rei menceritakan kalau ia mulai merokok dan jadi seperti ini sejak dirinya masuk SMA. Itu ia lakukan sebab Rei merasa lelah dengan kehidupan yang ia jalani sebagai gadis populer di sekolah yang harus selalu tampil sempurna dan memenuhi ekspektasi murid lain. Teru mengatakan bukannya dengan begitu Rei bisa memiliki banyak teman. Mendengarnya, Rei menjelaskan kalau hal semacam itu bukanlah pertemanan sejati sebab orang lain hanya tertarik pada dirinya yang terlihat sempurna di sekolah. Lalu Teru mengungkapkan kalau menurutnya sosok asli Rei yang seperti ini juga sangat menarik. Karena malu dipuji seperti itu, Rei langsung menyumpal mulut Teru dengan sebatang rokok, yang itu membuat Teru sedikit kaget dibuatnya. Lalu tanpa diduga, Rei malah mendekatkan wajahnya untuk menyalakan rokok dari mulutnya. Itu Rei lakukan hanya untuk menggoda Teru. Jelas, itu membuat Teru langsung baper sekaligus salting dibuatnya. Singkat waktu, saat Teru sedang di kelas, tiba-tiba Rei datang untuk mengajak Teru pergi ke game center setelah pulang sekolah nanti. Lalu sambil tersenyum manis, Rei bilang kalau ia akan mendukung Teru di tempat tersebut. Namun di sisi lain, ada dua siswi yang memperhatikan Teru yang dekat-dekat dengan Rei, dan mereka meminta Teru untuk berbicara sebentar. Kemudian, sesampainya di belakang sekolah, mereka pun terus memperhatikan Teru dengan tatapan sinis. Teru meminta mereka untuk cepat, sebab dirinya sudah ada janji dengan Rei. Tanpa basa-basi, mereka pun menanyakan kalau Teru punya hubungan apa dengan Rei. Mereka memperkenalkan diri, cewek yang berambut panjang bernama Sato.
dan yang berambut pendek bernama Miki. Sato dan Miki mengaku kalau mereka merupakan teman dekatnya Rei. Mereka menambahkan kalau Rei itu merupakan gadis yang manis dan selalu tenang seperti orang dewasa. Bukan hanya itu, mereka juga mengaku kalau sering makan bareng bersama-sama dengan Seonji Rei. Tapi akhir-akhir ini mereka sering melihat kalau Rei selalu dekat dengan Teru yang merupakan cowok suram. Belum cukup sampai di situ, sambil memandang dengan tatapan jijik, mereka mengatakan kalau cowok suram seperti Teru tidak pantas bersanding dengan cewek populer seperti Rei. Sebelum Teru menjelaskan, Sato langsung mendekati Teru dan langsung membentaknya sambil meminta Teru untuk sadar diri, sebab Teru merupakan cowok suram dan juga nolep. Lalu setelah puas mencaci maki Teru, mereka pun langsung pergi dari tempat tersebut. Teru pun langsung kena mental setelah mendengar perkataan dua cewek durjana tersebut. Singkat cerita, Teru memenuhi janjinya untuk bertemu dengan Rei setelah pulang sekolah, sekaligus menemaninya untuk bermain game. Setelah beberapa saat bermain, Rei akhirnya menang melawan Teru. Itu membuat Rei tidak percaya dan langsung bertanya apa Teru sengaja mengalah demi dirinya. Sambil memasang wajah yang lesu, Teru pun mengungkapkan kalau itu adalah murni dari skill yang Rei miliki setelah beberapa kali berlatih dengan dirinya. Lalu Teru menambahkan kalau Rei memang anak yang cerdas dan cepat belajar, dan kini tujuan Rei untuk bisa bermain game sudah tercapai. Oleh sebab itu, Teru mengatakan kalau Rei sudah tidak perlu lagi bermain bersama dirinya. Rei pun sedikit kaget mendengar hal tersebut, lalu menanyakan kenapa Teru berkata seperti itu. Lalu Teru menjelaskan kalau orang seperti dirinya yang selalu dekat dengan Rei yang merupakan cewek populer di sekolah itu pasti akan membuat orang lain merasa aneh melihatnya. Dan Teru merasa kalau Rei juga sudah paham kalau sekarang mereka sudah tidak bisa keluar malam bersama lagi meski untuk mengawasi dirinya. Bukan hanya itu, Teru juga menganggap kalau Rei pasti tidak suka bersama dirinya, sebab sifat dan karakter mereka itu berbeda. Lalu, sebagai tanda perpisahan, Teru meminta maaf karena sudah membuat Rei merasa tidak nyaman selama ini. Namun tanpa diduga, Rei malah menangis mendengar hal tersebut. Lalu bilang kalau ternyata Teru sama saja dengan temannya yang lain saat menilai dirinya. Kemudian Rei pun langsung pergi dari tempat tersebut meninggalkan Teru sendirian. Teru pun masih sedikit bingung dengan apa yang terjadi dan ia malah melanjutkan bermain game di sana. Lalu di saat itu pula Teru mulai merasa ada yang berbeda saat bermain game sendirian tanpa kehadiran Rei yang akhir-akhir ini sering menemaninya. Teru pun akhirnya sadar kalau Rei merupakan sosok yang istimewa dan bukan hanya sekadar teman saat bermain game. Lalu tanpa pikir panjang, Teru pun langsung menyusul Rei untuk memperbaiki hubungan yang selama ini mereka buat. Tapi di sisi lain, Rei malah dikeroyok oleh segerombolan pria SDM rendah. Rei pun langsung membacoti mereka dengan bilang kalau mereka merupakan cowok yang payah sebab beraninya keroyokan. Yang lebih memalukan lagi, yang mereka keroyok hanya seorang wanita. Lalu datanglah ketua mereka yang ingin menuntut balas atas dua anak buahnya yang beberapa waktu lalu berhasil dibuat babak belur oleh Rei saat akan menyelamatkan cewek SMA dari gangguan mereka. Kemudian si bos mengatakan kalau Rei memiliki wajah yang cantik juga tubuh yang bagus. Jadi, si bos ingin meminta Rei membayar ganti rugi dengan tubuhnya atas apa yang Rei telah perbuat pada kedua anak buahnya tersebut. Rei pun hanya bisa diam lalu menangis sebab dirinya sudah terpojok. Tapi untungnya, di detik-detik terakhir, Teru muncul dan langsung menghajar si bos dengan tas miliknya. Rei sedikit kaget melihat Teru yang menyelamatkan dirinya. Melihat si bos yang terkapar, Teru pun langsung mengajak Rei untuk kabur dari tempat tersebut. Terlebih, Teru mengaku kalau ia sudah memanggil polisi. Dan akhirnya, mereka pun bisa selamat dari kejaran kelompok preman tersebut. Singkat waktu, karena kaki Rei yang terluka, Teru memutuskan untuk menggendong Rei saat perjalanan pulang. Lalu di saat itu pula, Rei menanyakan kenapa Teru menolong dirinya. Terlebih ini memang balasan yang dirinya terima atas perbuatan yang Rei lakukan. Teru mengatakan kalau Rei menghajar dua pria kemarin itu untuk menyelamatkan seorang gadis. Mendengar hal itu,
Ray baru ingat kalau saat itu ia tidak berniat menyolong gadis tersebut. Sebab saat itu dirinya sedang merasa sangat kesal dengan kehidupan yang ia jalani. Dan kebetulan Ray jadi punya alasan untuk melampiaskan amarahnya pada dua pria brengsek tersebut. Jadi alasan Ray saat itu bukan untuk menolong siapapun, melainkan hanya untuk melampiaskan emosinya saja. Oleh sebab itu, Ray merasa kalau dirinya bukan orang yang baik yang pantas ditolong. Mendengar hal itu membuat Teru sedikit kesal, lalu bilang untuk menolong teman atau yang lainnya tidak memerlukan alasan apapun. Mendengarnya membuat Ray sedikit kaget, dan itu membuat Ray sedikit terharu sebab Teru sudah menganggap dirinya sebagai teman. Lalu Ray menanyakan, bukannya Teru tadi bilang kalau tidak ingin bersamanya lagi saat di game center. Teru pun meminta maaf soal itu sebab perkataannya tadi membuat Ray jadi menangis. Ray sudah tidak masalah lagi dengan hal itu dan mengajak Teru untuk bermain game lagi bersamanya. Dan entah kenapa Ray merasa kalau ada teman bermain semua akan baik-baik saja. Teru pun hanya bisa terdiam mendengar hal tersebut. Singkat waktu, keesokan harinya saat Teru akan masuk sekolah, tiba-tiba Ray memanggil namanya dengan cukup keras. Dan tanpa diduga, kini Ray merubah tampilannya saat di sekolah. Yang tadinya terlihat anggun dan menawan, kini Ray malah berpenampilan seperti saat di luar sekolah. Jelas, itu membuat Teru kaget, begitu juga dengan murid-murid yang lain. Teru pun menanyakan, emangnya tidak masalah kalau Ray berpenampilan seperti itu saat di sekolah. Lalu sambil berbisik manja, Ray mengatakan kalau sekarang Teru sudah menjadikannya teman, jadi Teru harus berjanji untuk bertanggung jawab. Teru pun jadi sedikit baper sekaligus salting dibuatnya. Dan kini Ray pun bisa hidup bebas dan juga tidak perlu lagi berpura-pura menjadi siswi teladan di hadapan teman-temannya lagi, yang justru itu membuat dirinya merasa tidak nyaman sekaligus kesal sebab berusaha perfeksionis hanya untuk menyenangkan hati semua orang. Dan ceritanya pun sudah berakhir. Bagaimana? Menarik sekali bukan? Menurut kalian, apa pesan yang bisa kita ambil dari sepenggal cerita di atas? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke lah, mungkin segitu dulu review manga kali ini. Dan sampai jumpa lagi di video menarik lainnya.